Sebelumnya kita bahas fashion, terus sebelumnya lagi kita bahas tentang teknik berbicara. Dan kali ini gue akan lanjutkan sedikit tentang per high frekuensian. Kayak gue kurang dikit ya, mundur. Jadi seperti di judul video, gue akan bahas bagaimana cara-cara yang tepat untuk menguatkan diri melawan omongan orang. Oke, so kalau misalnya kalian udah siap, langsung pencet tombol subscribe di bawah, share supaya makin banyak teman kalian menjadi orang yang keren dan bisa menjadi pahala juga buat kalian. Kalau memang kalian mau mengincar pahala ya, let's go. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah kalian harus tahu posisi kalian ada di mana. Gue belum lama ngobrol sama teman gue tentang posisi ini dan menurut gue ini adalah analogi yang tepat banget. Ibaratnya mereka selalu di belakang kita kalau misalnya nyetir. Pasti mereka akan melihat ke depan. Kalau misalnya kita di depan ya pasti mereka akan ngeliat kita terus. Kalau misalnya dibalikan ke kehidupan lagi ya, gimana caranya mereka membuat kalian drop sampai akhirnya mereka bisa berhasil menarik kalian berada di samping mereka. Nah, kalau misalnya kalian udah tahu posisi ini ya, mereka udah ada di belakang ya, udah lo harusnya fokus ke depan. Seperti di tips kedua yaitu autofocus. Udah jelas kalau misalnya lo di depan mereka ya lo akan fokus terus. Salah dong. Kalau misalnya mereka di belakang kalian ya pasti kalian ada di depannya. Berarti kalian akan jadi autofokusnya sih mereka. Kalau misalnya lo lihat ke belakang, ya nggak salah sih. Cuma tujuan hidup lo kan ada di depan lo gitu. Ngapain lo mundur lagi? Terserah sih lo mau ngebuat mereka sadar atau enggak. Jangan deh ya. Buat masyarakat gentle nggak usah ya. Nggak usah dibuat sadar. Udah. Kalau menurut gue lebih bagus kalian fokus ke titik sukses kalian, ke titik tuju kalian. Misalnya diomongin Bimo pakai baju pink, pakai baju biru muda kayak mak-mak baru puber kedua, misalnya gitu ya. Nggak tahu sih. Ya misalnya gitulah. Apapun omongan yang ngebuat gue drop, terus gue tetap fokus dengan gaya gue, tetap explore gaya gue. Akhirnya gue makin pede dengan warna-warna yang baru. Sementara mereka akan tetap fokus dengan gue. Mereka akan punya cerita baru tuh. Nah kalau misalnya gue fokus dengan apa yang bisa gue upgrade di diri gue, apa yang bisa ngebuat gue nyaman dengan warna-warna baru. Misalnya ya, ini salah satu sisi kehidupan yang gue bahas dari segi fashion. Misalnya gue nyaman dengan warna-warna baru, gue nyaman dengan item-item baru. Untungnya buat mereka punya cerita baru. Minusnya buat mereka nggak kemana-mana. Mereka selalu ada di level kehidupan mereka gitu ya. Kalau kita ngomongin level-levelan. Cuma ya ini omongan masing-masing ya. Masalah level jangan dibahas sama teman-teman karena jatuhnya jadi membanding-bandingkan. Sebenarnya nggak salah juga. Ini gue out of topic sedikit. Kalau misalnya lo mau membanding-bandingkan diri lo sama kesuksesan orang lain atau misalnya kejelekan orang lain, itu silahkan. Akan jadi salah kalau lo ngajak orang lain. Jadi ya kayak ngehasut orang lain, ngeliat temen lo jadi jelek. Intinya gini, kalau misalnya lo mau membandingkan diri lo dan lo keep di hati atau misalnya di akal lo atau di pikiran lo sendiri, itu nggak akan jadi masalah. Itu tips kedua apa tadi? Autofocus. Nah, jadi kalau misalnya orang lain lihat lo sebagai autofocus cerita jelek, lo digosipin lah ya, lo fokus tetap ke titik tujuh lo. Hal ketiga yang gue yakini akan menguatkan prinsip lo, menguatkan langkah lo adalah lo harus ingat perjalanan lo udah jauh. Dari mana udah jauhnya? Dari analogi tadi, kalau misalnya lo udah ada banyak orang yang ngebuat lo ngerasa drop, berarti lo udah ada di depan mereka. Ingat, itu gue yakin pasti akan menguatkan langkah lo untuk maju ke depan dan bodo amat dengan omongan orang lain, khususnya yang destruktif. Hal keempat adalah kalau bukan lo, siapa lagi yang akan membela diri lo? Sisi negatifnya mungkin lo akan dilihat sebagai orang egois. Tapi di sisi positifnya gue selalu bilang ini adalah self priority, memprioritaskan diri lo sendiri. Kayak misalnya di pesawat ya, ada kecelakaan, yang diselamatkan dulu adalah diri sendiri. Walaupun di sebelah kita ada anak kita ya, kita harus selamatin diri dulu baru selamatin anak. Itu SOP-nya kalau di pesawat, selamatkan diri lo dulu. Seperti ngomongin masalah kehidupan, kalau misalnya lo nggak utamain diri lo, ya mau siapa lagi? Kenapa gue bahas ini? Karena kalau misalnya lo mendengarkan omongan orang lain, gosip-gosip tentang diri lo, ya lo berarti mengutamakan apa yang orang lihat terhadap lo. Terus yang peduli sama lo siapa? Karena udah ada tugasnya orang itu untuk menjatuhkan lo. Tugas lo adalah untuk menguatkan diri supaya mereka punya cerita baru. Kalau misalnya bukan lo yang membela diri lo sendiri, ya mau siapa lagi? Kalau misalnya omongan itu nggak baik dan menyakiti lo, ya lo bela diri sendiri. Nggak usah bela keluar, bela ke diri sendiri. Gimana caranya cukup untuk tidak mendengarkan? Atau dengan tips berikutnya, yaitu berdamai dengan diri lo sendiri. Kalau misalnya omongan orang lain atau gosip itu sampai di telinga lo yang emang negatif, tapi emang bener ada di diri lo, lo berdamai dengan itu. Gimana caranya? Lo berfokus dengan hal-hal positif yang bisa lo upgrade terus. Nggak usah fokus dengan kekurangan lo yang diomongin sama orang lain, jadi sedih, jadi drop, galau ya. Walaupun emang bener adanya, tapi ya nggak usah dipikirin gitu. Damai aja. Ya udah, iya emang gue tahu. Tapi bukan diomongin ya, lo ngomong sama diri sendiri. Iya gue tahu kok gue begitu, tapi ya udahlah, gue fokus aja dengan yang bisa gue kerjain sekarang dan fokus dengan apa yang bisa lo upgrade dengan
dengan diri lo sendiri. Tips berikutnya adalah gue tarik keluar lagi ya, kalau misalnya lo emang banyak banget teman-teman dekat lo mungkin, atau misalnya circle-circle terkecil lo suka ngomongin lo, berarti ini salah satu tanda lo berada di jalur yang benar. Karena susah banget untuk nemuin orang yang seneng ketika lo seneng. Tepuk tangan atau ngasih selamat waktu lo berhasil melakukan sesuatu itu susah. Untuk orang yang berani mengapresiasi dengan apapun yang lo lakukan dan berhasil, walaupun itu nggak berhasil tapi dia mengapresiasi, itu adalah orang yang hebat. Dan itu adalah orang yang harusnya lo jaga. Kalau misalnya lo nggak menemukan itu, atau cuma misalnya ada 1, 2, atau nggak sampai 3 orang gitu ya di circle lo yang nggak mensupport lo berada di jalan kehidupan yang benar. Karena balik lagi tadi gue bilang, susah untuk menemukan orang yang bisa senang melihat lo berhasil dalam hal yang lo lakuin. Tips berikutnya adalah kenali toxic people. Kenali toxic people ini nggak ada batasnya. Bahkan sampai keluarga sendiri pun bisa. Di circle terkecil lo, siapapun itu, jangan pernah takut untuk kasih jarak. Minimal bukan kasih jarak secara fisik gitu ya, bukan secara langsung gitu, tapi secara ketenangan hati gitu. Kalau misalnya circle tersebut adalah satu-satunya circle yang lo punya, dan itu bener-bener toxic, tapi lo nggak berani ninggalin karena cuma mereka yang selalu ada buat nemenin lo. Gue pernah ngomong mungkin di video sebelumnya, gue bilang kalau misalnya lo haus dan cuma ada racun, masa iya racun yang lo minum untuk ngilangin haus lo kita ibaratin ke hidup. Kalau misalnya satu-satunya circle lo yang lo cintai misalnya gitu ya, tapi lo tahu itu toxic, ya lebih baik lo sendiri. Karena lo akan bisa lebih fokus dengan diri lo. Lo bisa tahu titik fokus lo harusnya adalah kesuksesan dalam hidup, minimal ketenangan hati, minimal ketenangan dalam menjalani hidup. Kita naik level banget ini kontennya ya. The last but not least adalah percaya sama proses. Gue yakin ya, proses itu nggak ada yang mudah. Cuma dengan hal yang mudah nggak ada sesuatu yang wah dari situ. Lo mau naik gunung tertinggi, puncak terindah, view terkeren gitu ya, naiknya udah pasti capek berhari-hari ya, butuh effort banyak, kaki pegel, udah banyak deh. Nggak ada jalan yang mudah kalau misalnya lo mau menuju titik yang indah. Ini. Oh, ada satu perumpamaan lagi tentang perprosesan. Perlahan-lahan adalah jalur tercepat menuju kesuksesan. Gua ulangin sekali lagi ya, perlahan-lahan adalah jalur tercepat untuk menuju kesuksesan. And that's it. Udah, video kali ini tentang high frequency melawan. Nggak usah melawan deh, nggak usah dilawan. Emang udah lemesin aja. Kuatin diri lo sendiri terhadap omongan-omongan orang lain. Karena bisa jadi itu bukan omongan orang juga terhadap lo, tapi pikiran lo sendiri. Dah, jangan lupa dibeli juga Viciety. Random banget gue. Oh iya, ini mumpung hari Jumat nih gue postingnya, jadi sampai hari Minggu masih ada promo ya. Jangan sampai disia-siain. Dah, ya sampai jumpa di video berikutnya. Dipraktekin karena kalian adalah orang yang awesome, special, amazing, and you just have to believe it. Assalamualaikum.